Halo semuanya, saya Karmelinda Sudin, biasa dipanggil Linda. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma, khususnya di Fakultas Vokasi Teknologi Elektromedis. Sejak awal saya masuk di Universitas Sanata Dharma, memang betul-betul saya sudah berpikir bahwa ini tempat yang bagus, ini tempat yang ideal untuk melatih keterampilan saya, terlebih khusus di dunia teknisi. Jadi, saya memilih teknologi elektromedis sebagai prodi saya atau sebagai jurusan yang memang menjadi pilihan saya itu karena saya memang percaya di Sanata Dharma memang menyiapkan banyak sekali fasilitas yang mendukung proses belajar saya sendiri. Di Fakultas Vokasi Sanata Dharma itu teman-teman ada 2 program studi, yaitu program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika dan juga program studi Teknologi Elektromedis. Jadi kedua program studi ini sebenarnya fokus pada bidang teknologi dan juga menekankan pada keterampilan praktis. Jadi ada beberapa pengalaman yang paling menarik yang sangat berkesan buat diri saya sendiri itu adalah ketika mengikuti kepanitiaan di Infoka. Jadi Infoka itu sebenarnya apa sih? Infoka itu adalah inisiasi vokasi. Nah, inisiasi vokasi ini dilakukan setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk di Fakultas Vokasi ini. Jadi mereka itu benar-benar diajak untuk saling mengenal satu sama lain, baik itu dengan teman mahasiswa baru maupun dengan kakak tingkatnya. Terus di Fakultas Vokasi ini yang membuat saya sendiri bangga adalah jadi Fakultas Vokasi ini tuh sudah banyak, terlebih khusus Sanata Dharma, sudah banyak bekerja sama dengan rumah sakit yang berada di sekitar. Jadi inilah yang membuka peluang bagi kami untuk bisa magang nantinya, terlebih khusus berhubungan dengan dunia saya sendiri, artinya dunia kesehatan di prodi saya sendiri. Kembali ke topik tadi, jadi apa yang saya belajar di kepanitiaan Infoka ini? Yang pertama itu adalah kemampuan saya sendiri untuk public speaking, yang kedua itu adalah kemampuan saya untuk membuka relasi baru dengan teman-teman lintas prodi, terutama prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Yang ketiga itu adalah bertanggung jawab. Jadi saya tahu di situ sebagai panitia, artinya saya punya tugas besar untuk menyelesaikan atau diri mampu menyelesaikan kegiatan ini dengan baik sesuai yang direncanakan dari awal bersama teman-teman. Jadi benar-benar pengalaman ini tuh sangat berkesan sekali. Kami tuh mampu menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama di dalam kelompok kami, di dalam kegiatan kepanitiaan ini juga sangat dekat dengan kakak tingkat. Jadi itu di kegiatan ini tuh bukan hanya yang 2024, tapi ada juga kakak tingkat yang 2023 juga. Jadi benar-benar rame sekali. Jadi di Fakultas Vokasi ini kan ada 2 program studi kan teman-teman. Jadi gimana relevansi, apakah 2 program studi ini sangat relevansi dengan dunia industri? Tentu sangat relevansi teman-teman, karena di fakultas ini tuh kita benar-benar belajar keterampilan, bukan hanya soal teori di dalam kelas saja. Pokoknya kita benar-benar mengaplikasikan itu dalam kehidupan nyata. Terus ada juga Fakultas Vokasi ini bisa kita ketahui bersama-sama kalau industri itu kan memang benar-benar membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Siap pakai ini artinya sudah terampil dalam melakukan hal-hal yang memang berhubungan dengan industri. Jadi tenaga yang seperti teknisi dan juga memang sudah mengerti terhadap teknologi. Jadi yang kami dapatkan itu misalnya di kelas terutama bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar kami mampu menerapkannya itu dengan belajar secara praktisnya, secara praktek. Jadi
itu dibagi belajar teorinya berapa jam dan juga prakteknya itu berapa jam. Jadi itu memaksimalkan kemampuan kami sendiri. Jadi kami tahu alat ini tuh oh ini modelnya, bukan hanya tahu namanya saja, tetapi bentuk dan rupanya juga kami bisa mengetahui dan bisa belajar saat itu juga. Saya sendiri merasa bahwa ketika saya belajar di fakultas ini, terlebih khusus di jurusan saya sendiri teknologi elektromedis, jadi saya itu bukan hanya disiapkan untuk lulus saja, tetapi juga saya pribadi sudah disiapkan untuk benar-benar mampu menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya. Lalu gimana dengan penerapan keterampilan? Jadi semisalnya di prodi saya sendiri nih, kita itu contohnya kita itu belajar mengenai alat-alat medis. Kami itu tidak hanya membaca teori alat ini adalah fungsinya untuk ini, tapi kami memang menggunakan alat ini sebagai alat praktek kami, yang dimana kami mampu melihat komponen-komponen dasar apa saja yang menunjang atau yang ada di dalam alat ini. Lalu kemudian mulai dari cara perawatan alat ini juga kami diajarkan dan juga kami mampu melakukan troubleshooting ketika alat ini mengalami gangguan sehingga simulasi penggunaannya. Nah, setelah itu juga, selain itu kami juga diberi tugas atau kayak diberi tugas semester gitu teman-teman. Itu tuh kita disuruh untuk membuat suatu project yang memang sudah kami belajarkan sebelumnya tadi berhubungan dengan fungsi-fungsi dari setiap komponen itu. Jadi kami itu dituntut untuk merancang sistem sederhana. Jadi dari situ saya merasa bahwa keterampilan saya itu yang saya dapatkan dari program studi ini tuh benar-benar bisa langsung dipakai, teman-teman. Seperti itu. Fasilitas dan dukungan di Fakultas Vokasi ini juga tentu ada, teman-teman, yang menunjang proses belajar kita. Kayak di fakultas itu sendiri menyediakan lab, ada lab komputer, ada lab gambar juga, gambar mekanik, ada pokoknya banyak sekali yang membuat kami itu merasa kalau kami itu benar-benar didukung. Terus untuk bahan praktek juga itu kayak alat-alat medis itu ada, teman-teman. Jadi alat itu nanti kita bongkar terus kita analisis di dalamnya itu terdapat komponen apa saja. Nah, setelah itu bagi saya ini membuktikan bahwa di Fakultas Vokasi itu memang mahasiswanya itu tidak hanya dianggap sebagai peserta kuliah, tetapi benar-benar juga sebagai individu yang punya potensi untuk dikembangkan. Dikembangkan itu dalam artian yang kayak benar-benar dipakai. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa mengoperasikan alat ini. Alat ini tuh cara kalibrasinya itu kayak gimana, dan juga komponen dasar dalam membuat alat ini itu seperti apa. Jadi benar-benar ada, teman-teman. Kalau untuk atmosfer di fakultas ini tuh tentu ada dan menyenangkan, dan juga ada suasana kompetitif tapi dalam artian yang positif. Kami itu saling mendukung satu sama lain. Kalau ada yang kesulitan, biasanya itu teman-teman akan saling bantu, atau kamu kenapa? Kamu butuh ini? Oh iya sini, aku bantuin, kayak gitu, teman-teman. Jadi selain kita harus memang punya banyak relasi, tapi di situ tuh memang membuka diri untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Terus di Fakultas Vokasi ini juga, teman-teman, banyak sekali tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mengerjakan proyek akhir contohnya. Jadi memang ada ruangan khusus untuk TA istilahnya, kayak tugas akhir gitu. Terus ada juga tempat-tempat buat kita berdiskusi di luar kelas, buat ngerjain tugas, buat ngerjain project, buat rapat atau gimana, pokoknya ada semua di Fakultas Vokasi ini, teman-teman. Lalu kemudian itu ada gimana sih pelayanan dosen dan tenaga pendidikan di Fakultas Vokasi. Jadi di Fakultas Vokasi itu, teman-teman, dosen dan tenaga pendidikan itu benar-benar yang siap membantu.
responsif juga mereka. Terus jika ada kayak administrasi yang memang membingungkan kita sendiri, jadi itu mereka benar-benar siap membantu. Terus kalau ada pertanyaan akademik berhubungan dengan akademik, ataupun kalau ada kesalahan misalnya kalau ada kesalahan dalam sistem nilai, itu memang benar-benar kita bisa hubungin mereka dan bisa direspon dengan cepat. Terus apalagi ya, benar-benar mereka itu bisa berdiskusi juga dengan mahasiswa, kedekatan dengan mahasiswa juga bagus, di luar kelas juga bagus. Terus mereka itu mampu berasi mahasiswa dengan dosen, itu bagus banget teman-teman. Itu kita itu komunikasi dengan mereka itu bukan hanya di kelas, kayak di luar juga bisa, bahkan bisa kayak menyelesaikan masalah kita sendiri tuh kayak gimana. Pak, ini proyeknya gimana? Aku kesulitan dalam ininya, aku kesulitan menemukan komponen ini, kayak gitu. Terus yang ada beberapa mata kuliah memang kami itu diajak untuk kolaborasi. Jadi ada di Sanata Dharma ini ada istilah FCH. Jadi di situ itu benar-benar kedekatan sama dosennya itu kuat banget. Terus ini yang membuat saya itu kayak terbuka dalam menyelesaikan kesulitan yang saya hadapi. Lalu bagaimana fakultas ini atau bagaimana kolaborasi dengan industri? Jadi gini, saya senang karena Fakultas Vokasi Sanata Dharma ini itu menjalin kerjasama dengan beberapa industri dan juga rumah sakit. Nah, misalnya itu kita itu bisa ada kesempatan magang gitu teman-teman. Ada kesempatan magang dan juga bekerja sama dengan mereka ketika ada proyek-proyek yang memang membutuhkan kayak membutuhkan dukungan dari mereka. Jadi ada beberapa kakak tingkat saya sendiri juga, dia mengatakan bahwa pengalaman magang di rumah sakit itu seru, kayak gitulah, kayak benar-benar dibimbing, didampingi sama orang-orang sana. Terus dari cerita mereka saya jadi semakin yakin bahwa pengalaman ini akan jadi modal berharga ketika lulus nanti, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk pengembangan soft skill teman-teman, itu di sini tuh benar-benar dilatih juga, bukan hanya soal hard skill kami, tapi soft skill juga. Kayak lewat organisasi, kepanitiaan. Jadi ada istilahnya di Fakultas Vokasi itu ada UKF. Jadi bukan hanya secara praktis saja, tapi di situ tuh ada nilai yang kita ambil loh, kayak kerjasama berkelompok gitu kan, kayak itu juga pokoknya banyak banget yang buat kita itu bisa meningkatkan soft skill kita. Terus ada juga apalagi, pokoknya banyak sekali sih di Fakultas Vokasi ini, banyak sekali hal-hal yang memang mendukung apa yang kita butuhkan nantinya. Jadi dari semua cerita yang aku sampaikan kepada teman-teman semua, berdasarkan pengalamanku sejauh ini, bisa dibilang bahwa Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma memang tempat yang ideal teman-teman, tempat yang ideal untuk teman-teman yang memang ingin belajar lebih jauh soal elektronika dan juga mekatronika. Jadi fakultas ini tuh memang bukan hanya soal teori, tapi kita juga belajar soal prakteknya itu gimana di dalam kelas. Jadi di luar juga kita mampu berproses sendiri, tapi berproses sendiri dalam arti kita didukung juga sama dosennya. Terus saya merasa bangga menjadi bagian dari keluarga vokasi Sanata Dharma. Pengalaman ini tuh tidak hanya artinya menambah ilmu, tetapi juga membentuk karakter saya menjadi lebih baik. Jadi saya percaya semua pengalaman ini akan
menjadi bekal berharga untuk masa depan saya di dunia kerja. Terima kasih sudah mendengarkan beberapa pengalaman saya tentang kehidupan perkuliahan saya di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, program studi Teknologi Elektromedis.